Diskusi kita pada pagi hari ini adalah FGD atau Focus Group Discussion. Materi kita pada pagi hari ini ada Mbak Safira Dina, ada Mbak Hikmi Arisma, dan Mbak Novita Eka yang merupakan mahasiswi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Hari ini kita akan membahas tentang aktivitas fisik di era COVID-19 dan juga masa new normal saat ini. Next, nah untuk pokok bahasan hari ini kita ada 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah definisi dan jenis aktivitas fisik atau olahraga. Lalu yang kedua, tujuan dan manfaat aktivitas fisik atau olahraga. Yang ketiga, prinsip aktivitas fisik atau olahraga. Dan yang keempat ini protokol kesehatan yang diperlukan untuk saat berolahraga di era new normal seperti saat ini. Kita masuk yang pertama. Untuk yang pertama ini ada pengertian. Lalu menurut Direktorat Promosi Kesehatan atau Kemenkes sendiri itu, aktivitas fisik itu dibagi lagi. Jadi aktivitas fisik itu dibagi menjadi 3. Ada aktivitas fisik harian, latihan fisik, dan juga olahraga. Tujuan utama aktivitas fisik sendiri itu ada dibagi menjadi 3, yaitu mendapatkan kesehatan, kebugaran tubuh, dan juga rekreasi. Ini untuk manfaat aktivitas fisik sendiri. Selanjutnya itu ada prinsip aktivitas fisik. Nah, berapa lama aktivitas fisik yang direkomendasikan? Nah, untuk dewasa umur 18 tahun ke atas ini, dari diagram di atas ini bisa dilihat bahwa intensitas ini berbanding terbalik dengan volume latihan. Berikut merupakan 10 makanan dan minuman beserta kalorinya dan juga aktivitas fisik yang dapat dilakukan untuk membakar kalori tersebut. Waktu olahraga yang baik ini sebenarnya tuh waktu yang baik itu pagi, siang, sore, atau malam sih. Nah, ini tuh tergantung dari faktor yang mempengaruhi. Jadi untuk aktivitas fisik di masa pandemi COVID-19 ini bagi orang dengan faktor risiko PTM. Untuk latihan aerobik disebut juga sebagai latihan kardiorespirasi. Latihan anaerobik bisa dilakukan di rumah dengan memanfaatkan perabotan rumah. Jadi aktivitas fisik dan olahraga dalam intensitas sedang itu sangat dianjurkan untuk meningkatkan imunitas yang sangat diperlukan tubuh saat pandemi COVID-19. Mungkin bisa menjawab yang tadi pertanyaan, bagaimana kalau orang yang memiliki resiko penyakit jantung, itu aktivitasnya menggunakan aktivitas dengan intensitas yang sedang atau ringan. Kalau memang dia memiliki penyakit jantung yang parah seperti PJK, perlu ada nih peraturan mulai dari persiapan sebelum bersepeda, saat istirahat, dan ketika kembali ke rumah. Apakah memakai masker pada saat olahraga itu bahaya atau tidak? Jadi masker itu boleh digunakan untuk orang yang sudah terbiasa dengan tujuan tertentu, seperti yang biasa dilakukan oleh profesional seperti atlet untuk meningkatkan untuk meningkatkan performa dengan mengurangi sedikit oksigen yang masuk agar tubuh dapat beradaptasi. Ini merupakan contoh jarak. Jika kita olahraga waktu berjalan itu jaraknya 5 meter. Terus pada saat lari atau jogging itu 10 meter. Pada saat bersepeda itu 20 meter. Dan jangan lupa pada era seperti ini, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, makan makanan yang bergizi, olahraga atau aktivitas fisik, memakai masker, dan hindari untuk bergerumbul. Nah, terima kasih. Jadi tadi ada pertanyaan di Rahmat Febrian. Apakah olahraga memakai masker diperbolehkan atau dianjurkan? Jadi mungkin sudah dijelaskan ya oleh pemateri. Lalu ada pertanyaan kedua dari Atiyah Raffi. Untuk orang yang jantung lemah sebaiknya melakukan olahraga yang seperti apa? Tadi juga sudah dijelaskan di salah satu slide dari pemateri. Dan juga sudah ditanggapi sama Rahmat Febrian ya. Terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaan yang ketiga, melakukan aktivitas fisik secara intens setiap harinya, namun hanya memakan waktu 15-20 menit, apakah sudah cukup? Mungkin dari pemateri bisa menjawab. Iya, mau menambahkan sedikit. Jadi, ini berhubungan juga tadi ada pertanyaan yang olahraga 15-20 menit itu cukup atau enggak. Terus, untuk jantung lemah ini sebaiknya seperti apa? Jadi, untuk mengukur kita masih kuat untuk berolahraga, untuk dilanjutkan olahraga lagi atau enggak, itu diukur kalau misalnya kita melakukan, lalu kita bernafas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita terengah-engah atau udah nggak bisa ngomong dengan lancar, itu berarti intensitas olahraga yang kita lakukan itu perlu diturunkan atau sudah dicukupkan seperti itu. Jadi sehingga tidak membebani tubuh kita juga. Karena kalau misalnya intensitas olahraga yang kita lakukan terlalu tinggi, itu tadi sudah ada di sini, itu bisa sedikit mempengaruhi imunitas tubuh kita seperti itu. Mungkin saya mau ini ya, nambahin untuk yang pertanyaan yang ada penyakit bawaan itu, penyakit. Misalnya teman-teman ada penyakit gitu, saya pun sendiri mengalami itu ya. Jadi saya ada penyakit dan tapi olahraga, aktivitas fisik gimana yang aman untuk kita. Jadi jangan makin memperparah. Itu bisa dilakukan dengan aktivitas yang step by step. Jadi jangan sampai kayak lagi semangat kan kadang olahraga, aktivitas fisik itu moody gitu ya. Jadi kadang kita semangat banget olahraga terus kita nge-push tubuh kita, jangan seperti itu. Karena olahraga, aktivitas fisik itu kita memainkan otot tubuh gitu. Jadi dan otot tubuh ini perlu dilatih berulang-ulang sehingga
dia kuat gitu. Jadi bukan dia ditekan begitu terus langsung dia bisa bisa kuat gitu, tapi dia step by step. Jadi melakukan olahraganya mungkin bisa dengan frekuensi yang rendah, intensitas yang rendah dulu, terus nanti ditingkatkan. Dan yang penting adalah kontinuitas dari olahraga itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih untuk pemateri dan teman-teman yang sudah menjawab dan peserta yang sudah berdiskusi.